Selamat pagi, shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam tema freely pardon, yaitu pengampunan yang melimpah. Dan saya rasa tema ini yang diambil dari kitab Yesaya sangat bagus buat kita untuk mengingat kembali bagaimana Yesus telah begitu baik mati bagi dosa-dosa kita seperti yang barusan kita rayakan, dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini saya berharap juga firman Tuhan bisa membantu kita bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sangat bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang memperhatikan kami. Kami sangat berdoa, berharap kepada Engkau untuk menolong kami mengerti Engkau, sehingga kami bisa memaknai pengorbanan-Mu di kayu salib, membuat kami semakin mengasihi-Mu Bapa. Tuntun hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali dari kitab Yesaya, dan saya kembali sedikit mundur kepada kisah tentang bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang akan ditinggal di Kanaan, supaya mereka menjadi wakil Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada dunia. Tapi di dalam proses itu mereka gagal. Tuhan sudah memberikan mereka hukum dan peraturan, dan hukum dan peraturan itu membuat mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sehat, dan bangsa yang kuat. Tetapi Tuhan juga mengatakan kalau bangsa Israel patuh kepada hukum, mereka akan diberkati. Kalau tidak patuh, mereka akan dikutuk. Tapi sayangnya Israel memilih tidak patuh atau tidak taat, dan itulah yang jadi masalah. Dan kemudian Yesaya muncul 750 tahun sebelum Yesus lahir, dan Yesaya dipakai Tuhan mengingatkan mereka, mengingatkan bangsa Israel supaya kembali ke jalan Tuhan. Selama 40 tahun Yesaya berkhotbah, tapi sayang Yesaya tidak didengarkan oleh bangsa Israel. Saya akan membantu kita melihat dari firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 3. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Melalui Yesaya, Tuhan menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel. Bahkan Tuhan menggunakan kata lembu mengenal pemiliknya, kemudian keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, Israel tidak. Ini adalah satu perasaan Tuhan karena Israel tidak setia. Di ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di sini Tuhan menjelaskan apa yang Israel telah lakukan. Mereka menjadi bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, bahkan keturunan mereka, anak-anak mereka pun tidak takut Tuhan. Ya, ini berarti parenting tidak betul-betul diarahkan untuk anak-anak takut Tuhan seperti yang sudah diingatkan di kitab Ulangan. Dan itulah yang membuat Tuhan marah dengan mereka. Itu yang membuat Tuhan marah dengan bangsa Israel. Dan kemudian di ayat 10, ini adalah firman Tuhan melalui saya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Tuhan begitu marahnya sehingga mereka disebut manusia Sodom dan manusia Gomora. Kita tahu kisah Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan karena dosa mereka, dan sekarang bangsa Dia sendiri dibilang mereka seperti manusia Sodom dan manusia Gomora. Ini adalah kemarahan Tuhan. Dan kemudian di ayat 11, untuk
apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Bangsa Israel, walaupun mereka jahat, melakukan banyak kesalahan, masih terus datang ke bait Allah, membawa domba. Tapi Tuhan bilang, untuk apa? Untuk apa itu? Kalau kita lihat di era sekarang, ya seperti familiar ya, banyak orang tetap ke gereja, tapi juga hidupnya tidak berpadanan dengan Alkitab. Dan Tuhan bilang, untuk apa? Ini kemarahan Tuhan di ayat 13. Pak, Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Mereka mau membawa perayaan rohani, tapi di dalamnya penuh dosa. Dan Tuhan kecewa, dibilang, untuk apa semua itu? Kita tahu, Tuhan gak butuh persembahan, tetapi Tuhan senang ketika anak-anaknya yang benar-benar hidup sesuai perintahnya, memberikan persembahan karena dorongan rasa syukur. Tuhan senang. Tuhan senang mencium bau domba yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Dengan catatan, Tuhan mau hidup mereka juga berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, kemudian saya mau kita masuk ke pengharapan Tuhan. Kalau kita lihat tadi semua, Tuhan marah, Tuhan kecewa. Benar-benar satu ungkapan perasaan di mana bangsa yang Tuhan pilih, yang dianggap sebagai mempelainya, yang dia sangat dekat, sekarang ini menjauh dari Tuhan dengan melakukan banyak dosa-dosa dan kejahatan, dan Tuhan sangat kecewa. Tapi Tuhan di ayat 16 dan 17 memberikan pengharapan. Yesaya pasal 1, 16, 17, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini adalah hatinya Tuhan. Tuhan membuat peraturan supaya mereka, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang adil kepada rakyat. Kita tahu bahwa budak dalam tahun ke-7 dia akan bisa dikembalikan dan haknya dikembalikan. Dan kita tahu tahun Yobel di mana semua hutang surat tanah dikembalikan. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari dulu hati Tuhan itu mau umatnya itu memperhatikan keadilan dan juga orang-orang yang susah. Ya, seperti anak-anak yatim, janda-janda. Dan ini adalah pengharapan Tuhan. Dan di sini kita lihat walaupun Tuhan sudah sangat marah, Tuhan masih ada pengharapan. Dan ayat yang sering kita dengar, yang sangat membantu kita juga sangat menarik dari itu adalah ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini pengharapan Tuhan. Dibilang, gak apa-apa bangsa Israel, kalau kalian berubah, dosamu yang banyak akan diputihkan. Nah, ini pengharapan Tuhan. Ini hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan tuh sangat panjang sabar. Tapi sayang, Israel tetap tidak mau dengar. Nah, yang menarik tentang Tuhan yang kita perlu tahu adalah Tuhan sangat panjang sabar, tapi juga Tuhan punya batas sabar. Jadi Tuhan panjang sabar tidak berarti, wah udah, kita seenaknya berbuat dosa, tidak. Kita bisa lihat dari buku-buku lain. Misalnya buku Nahum tentang hukuman Tuhan kepada bangsa yang tidak patuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita di sini kepada bangsa Israel, dia pun udah sakit hati pun dia tetap masih berharap dan tetap masih menjanjikan pengampunan. Dan di ayat 19 sampai 20, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi diberikan janji pengampunan, tapi juga dibilang kalau kalian tidak juga, ya Tuhan akan membiarkan mereka dimakan oleh pedang. Dan kita tahu akhirnya Israel dibuang. Israel dibuang, pertama utara dibuang, dijajah oleh Asyur, kemudian
sesudah itu Israel dibuang ke Babel 70 tahun menjadi budak buangan lagi. Mereka dari Mesir adalah bangsa yang tidak ada kenegaraan. Mereka budak, dibawa Tuhan menjadi bangsa yang berdaulat, memiliki jati diri sebagai bangsa, tinggal di Kanaan. Di zaman Daud mereka menjadi bangsa yang disegani, di zaman Salomo juga. Tetapi sesudah itu karena mereka degil, sekarang Tuhan sudah sangat marah, gak ada lagi ampun buat mereka. Tuhan membiarkan mereka dijajah atau dibuang ke Babel. Dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan kemudian di dalam proses ini Tuhan memberikan nubuatan kepada Yesaya tentang masa depan Israel. Saya akan kutip dari Yesaya pasal 42 karena ini berhubungan dengan kita. Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sekarang Tuhan bilang ada hambanya yang dia pegang. Pilihan Tuhan. Kepadanya Tuhan berkenan. Dan melalui hambanya itu, nanti dia akan memberikan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya Israel lagi. Karena itulah hari ini kita sebagai bangsa yang berbeda. Walaupun kita bukan bangsa Israel, kita punya harapan. Kita akan mengerti aturan Tuhan. Itulah era kita sekarang. Nah, ini adalah tentang siapa? Ini tentang Yesus. Karena kedegilan Israel, Tuhan merasa sudah nggak bisa melalui Israel lagi. Dia mau membantu dunia, mengasihi dunia, dan dia merencanakan mengutus anaknya turun untuk menjadi pembawa berita baik, perjanjian yang baru. Di Yesaya pasal 42 ayat 6 sampai 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, dan memegang tanganmu aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian baru bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi kedatangan Yesus adalah untuk penyelamatan, membebaskan orang dari masalah mereka. Nah, sekarang ini orang terpenjara dengan problem kehidupan mereka, problem keluarga mereka. Hari ini banyak orang terpenjara dengan problem antara orang tua dan anak, problem antara anak dengan anak. Semua ini problem kenapa? Karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Dan Yesus datang untuk memberikan solusi. Dimana kalau orang-orang mengerti kehendak Tuhan, orang-orang akan mengasihi, orang-orang akan peduli. Jadi masalah-masalah yang ada akan dibereskan. Sehingga manusia, orang-orang yang mau ikut Tuhan, manusia yang mau ikut Tuhan, akan menikmati janji Tuhan. Dan ini sangat bergantung kepada kepatuhan orang-orang kepada peraturannya Tuhan. Nah, kemudian Yesus datang dan dia mengajarkan, kita Matius pasal 5, dia udah berkhotbah, dia mengajarkan ajaran perjanjian baru, dia pakai perjanjian lama, dia kutip banyak kitab Yesaya. Dia mengajarkan, dan kemudian apa yang terjadi dengan Yesus? Setelah 3 tahun dalam pelayanannya, pengajarannya, di Yesaya pasal 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Jadi kedatangan Yesus setelah dia mengajarkan yang baru, orang nggak mengerti dia, orang nggak kenal dia. Orang merasa ini bagi Israel ini nggak cocok menjadi raja, karena Israel sangat berharap raja yang datang. Tapi sebenarnya Yesus datang melayani, peduli kepada janda miskin, peduli kepada orang sakit. Dia sangat memperhatikan orang. Ketika banyak orang mendengar khotbah dia dan lapar, dia memastikan mereka makan. Tapi orang merasa style Yesus tidak cocok jadi raja yang mereka impikan. Apa yang kita belajar hari ini? Hari ini banyak orang terjebak melihat khotbah yang enak didengar dan sangat terpaku pada penampilan. Saya mau kasih tahu kepada kita, firman Tuhan dibawa oleh siapapun. Kalau itu firman Tuhan dan kebenaran, kita harus dengar. Karena mungkin Tuhan pakai orang itu untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita akan Tuhan, bukan tentang penampilannya. Karena penampilan Yesus waktu itu tidak begitu keren zaman itu, hanya seorang biasa anak tukang kayu, dan akhirnya orang, walaupun ajarannya bagus, orang tidak bisa
melihat ini dari Tuhan, ini Mesias. Nah, hari ini peringatan bagi kita. Kita perlu belajar mendengar firman Tuhan siapapun yang bau. Jangan terkecoh oleh penampilan. Apalagi dunia medsos sekarang kita bisa melihat banyak sekali cara orang untuk berpenampilan hebat. Tapi menurut saya kebenaran itu tidak memerlukan penampilan. Yang perlu adalah kita dengar, kita menimbang, kita meneliti apakah benar ini firman Tuhan. Dan kemudian Yesus akhirnya disalibkan. Mereka tadinya mengeluh-elukan Yesus, tapi mereka kecewa dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Dan bulan ini kita rayakan di mana dia disalibkan, mati kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Nah, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari kematian Yesus adalah Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di bulan Paskah ini saya berharap kita jadi mengerti bahwa penyakit kita lah yang ditanggung oleh Yesus. Kita ini orang berdosa. Tuhan kasih setiap manusia nurani, tapi nurani tidak kuat melawan daging karena iblis begitu licik memperdaya kita. Berbagai hal yang menyakiti Tuhan kita lakukan, tapi Yesus datang, dia bilang, dia di kayu salib, penyakit kita yang ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita melihat ini sebagai pengampunan yang melimpah bagi kita? Apakah kita bisa melihat ini sebagai pengampunan yang berharga bagi kita? Apakah kita bisa melihat bahwa ini adalah satu mujizat Tuhan di mana kita yang tidak berdaya, kita adalah domba yang lari kemana-mana menurut jalan kita, kata firman Tuhan, mengikuti apa kata hati kita. Dan sekarang Yesus bilang, saya mau mati untuk dosamu. Dan kita sudah mengikuti, mungkin beberapa minggu lalu banyak perayaan tentang gimana orang mengirimkan kita gambar-gambar Yesus di kayu salib. Mungkin kita menonton film tentang Yesus waktu dia disalib. Dan kita bersyukur dengan itu. Tapi yang menjadi masalah adalah, bisakah kita secara pribadi mengatakan atau secara pribadi merasakan dosa kita lah yang telah ditanggung oleh Yesus? Karena seringkali kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, mendengarkan tentang salib Yesus, menyanyikan pujian, mengikut acara tentang itu, dan kita sedih. Amin. Tapi untuk membuat itu adalah pribadi, adalah satu langkah yang lebih dalam, di mana kita perlu perenungan, perlu ambil waktu, perlu ambil saat teduh kita untuk kita terus mengingatkan, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menyelamatkan kita. Kalau kita bisa membuat itu secara personal, saya percaya itu akan mempengaruhi cara kita hidup. Seperti apa cara kita hidup kalau kita benar-benar mengerti Yesus mati untuk kita secara pribadi? Saya mengutip dari kitab Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Galatia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ini adalah perkataan yang harus kita renungkan juga. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua di sini, kita mau menjadi milik Kristus Yesus. Dan Yesus menyalibkan dirinya untuk kita. Nah, sekarang tugas kita adalah menjadi orang-orang yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keinginan. Tiap hari kita lihat handphone kita akan lihat iklan-iklan yang membuat kita bisa hidup dengan kedagingan kita, keduniawian kita, yang membawa kita bisa menjadi orang yang terbawa ke dalam dosa. Tetapi orang-orang yang sadar bahwa kita adalah milik Kristus, kita harusnya mau dipimpin oleh roh.
Kita harus jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh, di mana kita sekarang menyerahkan hidup kita setiap hari. Karena itulah kita perlu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Supaya apa? Supaya setiap hari kita selalu menyerahkan diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh. Tiap hari kita bangun pagi, daging sudah diincar oleh iblis untuk dibawa sesuai kehendak iblis. Tetapi kita dengan doa kita berharap Roh Kudus menuntun kita supaya kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, orang yang dipimpin Roh adalah, saya mengingatkan kita kepada bulan lalu, kita mendapatkan pengajaran tentang hidup lama dan hidup baru, di mana kita dalam hidup lama oleh darah Yesus dibebaskan dari dosa. Kemudian dibebaskan karena apa? Karena kita ditebus, didamaikan, dan dibenarkan. Atau yang kita sebut dengan pembenaran. Dan kemudian kita masuk ke hidup baru. Dan sekarang dalam hidup baru, kita hidup oleh Rohnya, oleh Roh Kudus. Kita dibebaskan dari diri kita. Kita dibebaskan dari keinginan-keinginan daging kita. Dan kita menjadi orang yang memiliki kasih, berbuah karakter kita. Kita berbuah membawa teman-teman kita mengenal Tuhan. Dan kita dipimpin oleh Roh. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Saya sangat percaya Tuhan sangat rindu banyak orang mengenal Dia. Nah, sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua bisa benar-benar belajar dari Israel. Ya, di mana kita melihat Tuhan sangat marah dengan dosa. Kita perlu renungkan ini. Tuhan sangat marah dengan bangsa Israel karena dosanya. Berarti Tuhan juga sangat marah dengan kita kalau kita hidup dalam dosa kita. Ya. Tuhan panjang sabar. Tuhan itu bisa diubah. Doa Musa pernah mengubah Tuhan, tapi karakter Tuhan tidak berubah. Jadi kalau dari dulu dia marah dengan dosa, sampai kapanpun dia marah dengan dosa. Yang kedua, Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Kita harus bersyukur. Dia berikan pengharapan. Kedatangan Yesus juga adalah pengharapan besar buat kita. Dan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan memberi pengharapan kepada Israel. Seandainya Israel dengarkan Yesaya, cerita bisa berbeda. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Kita sangat bersyukur dengan itu. Tapi saya berharap kita renungkan itu. Kita bisa rasakan itu personal atau pribadi dengan kita. Dan yang terakhir adalah serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Sehingga kita menjadi orang-orang yang baru, yang dipimpin oleh Roh. Sehingga kita memberikan pengaruh baik. Orang kalau melihat kita, dia melihat gambaran Kristus di dalam hidup kita. Semoga ini bisa membantu jemaat. Dan berharap kita senantiasa di bulan Paskah ini semakin dekat dengan Tuhan. Dan berharap juga belajar dari bangsa Israel yang membuat kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang setia kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih juga untuk firman yang bisa menjelaskan kepada kami tentang bangsa Israel yang kami bisa meniru, bisa menghindari apa yang mereka salah, dan kami belajar bagaimana kami mengikuti Engkau. Ampuni hamba-Mu kalau ada kekurangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.